Oke, mungkin untuk sebagian orang, kopling merupakan hal yang masih tabu, terutama untuk perempuan. Tapi mungkin sebagian juga perempuan di luar sana banyak yang sudah bisa menggunakan kendaraan yang memiliki kopling tangan. Nah, jadi ada momen ya dimana perempuan juga harus bisa motor kopling, terutama bagi mereka yang nantinya akan belajar mengendarai mobil, karena mobil pada umumnya memiliki kopling biar nanti cepat adaptasinya gitu. Oke, sebelum kita langsung praktik, saya akan menjelaskan dulu teori dari motor kopling manual. Nah, di sebelah kanan ini terdapat rem depan sama seperti motor matic. Dan untuk motor Satria ini kebetulan memiliki double starter, nanti tinggal dihidupkan. Dan untuk di bagian kanan di sini ada engkol ya untuk menghidupkan sama saja. Dan yang membuat beda dengan motor matic adalah di sebelah kanan sini ada pedal rem belakang, jadi bisa dipijak. Kita pindah ke bagian kiri. Di sini ada tuas kopling tangan, dan untuk koper giginya di sini ada persneleng. Jadi untuk teorinya ketika misalkan mau jalan, misalkan motor sudah hidup, yang harus dilakukan adalah menengkep kopling seperti ini. Coba bisa langsung dipraktikkan. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke gigi 1 ke depan. Nah, seperti itu. Untuk melepas koplingnya, caranya bisa dilepas pelan-pelan. Jadi jangan dihentakkan. Jadi pelan-pelan saja. Kalau misalkan membuka koplingnya dihentakkan, yang terjadi adalah motor bisa jumping itu. Jadi dibuka pelan-pelan sambil gasnya dibuka juga, diimbangi dengan gas pelan-pelan juga gitu. Ada pertanyaan nggak? Oke, cukup. Mungkin kita langsung coba saja. Dan nanti untuk persnelengnya gigi 1 ke depan, 2 sampai 6 ke belakang itu. Oke, langsung saja kita coba. Oke teman-teman, sekarang langsung mau praktik ya. Untuk motornya sudah siap, dan kebetulan di sini ada penumpangnya juga, maksa pengen ikut, gak apa-apa, yang penting hati-hati saja ya untuk menjalankan motornya. Bisa langsung dicoba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk percobaan pertama sudah benar ya. Nah, tapi yang harus dilakukan ketika berhenti itu sebenarnya koplingnya ditengkep agar mesin tidak mati. Nah, apalagi posisi dari motor ini tidak ada langsam, jadi sudah pasti mati. Coba ke ini, jarak yang lebih jauh ke bawah.
Muter. Nah, kira-kira seperti itu ya, ketika motor posisi pelan harusnya koplingnya di tank cap. Lagi Bu, coba Bu. Tuh, penumpangnya turun nih. Penumpangnya turun nih. Oh, itu perutnya. Embunya sendiri. Kesini Bu. Malah kesana. Nanti kalau misalkan motor ini udah lancar, nanti pindah ke motor CBR. Jadi bertahap, yang ringan dulu. Belajar naik motor. Takut ngeliatin. Starter langsung. Bu. Bu, pakai gigi hiji bae. Pakai gigi hiji. Gigi hiji kan bae. Gigi hiji, sama gigi dua. Kapayun. Terus. Dah. Sok. Gigi satu aja ya, karena jalanannya sempit. Harus deh. Coba aja ada emaknya lewat. Terus. Naik ojek tapi sendirian guys. Terus. Alay. Dia. Naik lagi. Naik lagi. Dede mau ikut. Nah guys, aku mau ikut nih. Nah, jadi sebenarnya tinggal memperlancar saja ya, ketika misalkan motor berhenti harus langsung di tank cap biar gak mati. Nah, sekarang coba boncengan lagi, bisa lancar atau enggak. Di jalan katanya mau langsung di jalan, tapi nanti ajalah, gampang. Di sini dulu aja.
Langsung naik, Bu. Sok, coba lagi. Starter langsung. Langsung. Oke, untuk belajar kali ini dicukupkan dulu. Nanti mungkin kalau ada waktu lagi kita lanjut belajarnya mulai di jalan ya. Tinggal dilancarkan saja sedikit lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa sedikit memberikan referensi bagi teman-teman khususnya perempuan yang ingin belajar kendaraan kopling manual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.